Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan saya, Ibu Rizky. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video selanjutnya. Baik, sebelum kita memasuki peluang suatu kejadian, kita pahami dulu apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama, percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Untuk yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel di sini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Pada umumnya dinotasikan dengan S, huruf kapital ya di sini. Nah, kejadian. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu ya. Nah, di sini untuk percobaan pelemparan sebuah dadu, untuk ruang sampelnya, kita lihat dari mata dadunya. Ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk titik sampelnya apa? Dari mata dadu tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kejadian di sini apa? Kejadian di sini dimintanya adalah kejadian muncul angka dadu genap. Berarti kejadiannya 2, 4, 6. Lain cerita, kalau misalnya ditanya kejadian munculnya angka dadu ganjil. Berarti kalau ganjil 1, 3, dan 5. Beda lagi, misalnya ditanya kejadian munculnya angka dadu kurang dari 4. Berarti kejadiannya itu 1, 2, dan 3. Nah, kejadian di sini maksudnya itu tergantung situasi apa yang diminta dari soal. Selanjutnya, kita mencari cara menentukan ruang sampel. Dalam menentukan ruang sampel dari suatu kejadian dapat menggunakan tabel atau diagram pohon. Ini kita sudah bahas waktu di kaidah pencacahannya. Untuk yang pertama dengan tabel, di sini percobaan pelemparan 2 buah dadu. Nah, kalau dengan tabel kita bikin tabelnya. Di sini untuk tabel dadu 1 dan yang ke bawah untuk tabel dadu 2. Berarti kita tulis aja mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita bisa susun 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 sampai 6, 6 seperti itu ya. Nah, kita hitung semua ini ada berapa jumlah ruang sampelnya. Kita dapat berarti jumlah ruang sampelnya atau anggota ruang sampelnya itu sama dengan 36. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini berarti ada 36. Dan yang kedua dengan diagram pohon. Di sini kita pakai percobaan pelemparan 2 buah koin. Untuk koin pertama ketika kita lempar itu, berarti kan kemungkinannya itu ada angka, ada gambar ya. Nah, sedangkan untuk koin kedua, di sini akan muncul angka dan akan muncul si gambar. Begitu juga dengan gambar di sini. Akan muncul angka dan akan muncul gambar. Sehingga ruang sampelnya kita dapat angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, jumlah anggota ruang sampelnya ada berapa? Di sini berarti ruang sampelnya ada 4. Baik, untuk yang pertama, peluang suatu kejadian. Peluang kejadian ini adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Biasanya, penentu nilai peluang kejadian didasarkan kepada banyaknya anggota kejadian dan
banyaknya anggota ruang sampelnya. Misalkan, jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A dapat didefinisikan sebagai berikut. Peluang kejadian sama dengan NA dibagi NS. Berarti NA di sini merupakan suatu kejadian dan NS-nya ini sebagai ruang sampel. Dengan syarat, peluang suatu kejadian itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 dengan nilai NA-nya sama dengan banyak anggota pada kejadian B dan NS-nya di sini banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu timbang, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, tentukan peluang kejadiannya. Kita cari dulu ruang sampelnya. Di sini, pada dadu ruang sampelnya, karena ada satu dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadunya ada 6 ya. Sehingga NS-nya sama dengan 6. A di sini, kejadiannya itu kan disebut dengan A. Dia diminta munculnya mata dadu bilangan prima. Berarti bilangan prima itu ada berapa? Ada 2, 3, dan 5. Sehingga banyak anggotanya ada 3. Kita cari peluangnya. Peluang suatu kejadian kan NA per NS. Berarti sama dengan NA-nya 3, NS-nya 6. 3 per 6. Kalau kita sederhanakan sama dengan 1 per 2. Untuk contoh yang kedua, dari seperangkat kartu bridge ini kartu remi, akan diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Ini saya tunjukkan kartu bridge seperti ini ya, di mana terdiri dari hatinya ini ada 13, untuk wajiknya ini ada 13, untuk sekopnya ini ada 13, dan untuk yang keriting sini ada 13. Sehingga kita hitung ruang sampelnya itu ada 52. Baik, di sini kan perintahnya peluang yang terambil adalah kartu as, berarti kejadiannya itu kartu as. Di sini ada as hati, as wajik, as sekop, dan as keriting, sehingga NA-nya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari nilai peluangnya. Peluang itu NA per NS. Ya sudah, berarti 4 per 52. Disederhanakan jadi 1 per 13. Contoh selanjutnya, sini ada soal. Sebuah kantong berisi 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Tentukan yang terambil yang pertama itu ketiganya kelereng hijau, terus yang kedua 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Nah, dari ini semua kita hitung dulu ya jumlah kelerengnya. Kelereng merah itu ada 6, kelereng biru ada 4, kelereng hijau ada 5, berarti jumlah seluruh kelerengnya itu ada 15. Nah, di sini kan dia minta dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Berarti kita cari ruang sampelnya dulu. Dari pengambilan 3 kelereng dari 15 kelereng. Sehingga untuk NS-nya itu sama dengan 15 kombinasi 3. Ini sudah kita bahas di kaidah pencacahan. Sehingga 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 faktorial. Di sini 12 itu dari 15 dikurang 3. Sama dengan hasilnya 455. Untuk pertanyaan yang pertama, terambilnya itu kan ketiganya kelereng hijau ya. Kita misalkan A di sini merupakan kejadian terambilnya 3 kelereng hijau sekaligus. Berarti untuk mencari NA-nya itu sama dengan kita lihat di sini kelereng hijaunya itu anggotanya ada 5, berarti 5 kombinasi 3.
Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Di sini dihasilkan sama dengan 10. Ya sudah, kita cari peluangnya. Peluangnya berapa? NA per NS sama dengan 10 per 455. Kita sederhanakan hasilnya 2 per 91. Nah, di sini untuk yang kedua, tentukan yang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Kita misalkan si B ini merupakan kejadian terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Pakai cara kombinasi ya, kita untuk mencari NB-nya. 2 kelereng merah anggotanya ada 6 si merah, berarti 6 kombinasi 2 dikali biru ini ada 4 anggotanya, berarti 4 kombinasi 1. 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikalikan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial sehingga didapat 6 dikali 5 per 2 dikali dengan 4, hasilnya sama dengan 60. Berarti untuk mencari peluang yang B itu NB per NS didapat 60 per 455 sama dengan, kita sederhanakan jadi 12 per 91. Selanjutnya, untuk peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Komplement A ini dapat ditulis dengan A aksen atau A pangkat C. Jadi maksud peluang komplement ini adalah mencari kejadian yang tidak terjadi. Nah, peluang kejadian bukan A di sini didefinisikan sebagai berikut. Ini untuk rumus yang awalnya. Jadi, ada peluang kejadian A ditambah peluang tidak terjadinya A itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita cari peluang yang tidak terjadi itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Kita ke contoh. Peluang Rani lulus ujian matematika adalah 0,89. Tentukan peluang Rani tidak lulus ujian matematika. Berarti yang ditanya peluang tidak lulus ujiannya ya. Sehingga ini kan diketahui peluang lulus ujiannya PA-nya itu sama dengan 0,89. Berarti untuk mencari yang tidak lulusnya peluangnya yaitu 1 dikurang 0,89 sama dengan 0,11. Selanjutnya, frekuensi relatif. Di sini, frekuensi relatif itu sama dengan banyak muncul kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Nah, kita langsung ke contoh. Contohnya seperti ini. Misal, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali dan mata dadu yang muncul dicatat dan hasilnya disajikan pada tabel berikut. Ini mata dadunya, ini frekuensi munculannya ya. Untuk mata dadu 1 dia munculnya itu sebanyak 4 kali. Mata dadu 2 munculnya 3 kali. Mata dadu 3 munculnya 6 kali. Mata dadu 4 munculnya 7 kali. Mata dadu 5 munculnya 5. Dan mata dadu 6 munculnya 6 kali. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan frekuensi relatif dari muncul mata dadu 5. Berarti kalau kita cari di sini muncul mata dadu 5 berarti untuk A 5 per 5 hasilnya berapa? Sama dengan 1. Berarti frekuensi relatif dari muncul mata dadu 5 adalah 1. Dan yang kedua, yang B. Yang B di sini muncul mata dadu 3. 3 mata dadu 3 itu frekuensinya 6. Berarti di sini 3 per 6. Berapa hasilnya? Sama dengan
1 per, kalau kita sederhanakan jadi 1/2 ya, yang artinya itu sama dengan 0,5. Ya, ini cara mencari frekuensi relatif. Yang terakhir, mencari frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya suatu kejadian muncul atau berhasil pada percobaan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian A-nya itu sama dengan PA, maka untuk mencari frekuensi harapan munculnya kejadian A, yaitu nih, kita simbolkan sebagai FH ya, sama dengan N dikali peluang kejadian A. Contohnya, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, di sini yang diketahui, kita cari dulu ruang sampel dadunya. Nah, karena ini cuma sebuah dadu, berarti ruang sampelnya ini adalah NS-nya itu sama dengan 6. Karena kita mau cari PA-nya dulu ya. Kita kan belum tahu nih nilai PA-nya. Lalu untuk kejadiannya apa? Munculnya mata dadu faktor dari 6. Berarti faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Sehingga banyaknya itu sama dengan 4. Baik, kita cari. Tunggu, di sini N-nya sama dengan dia dilempar sebanyak 120 kali ya. Nah, kita cari peluangnya dulu. Berarti peluangnya sama dengan 4/6 itu sama dengan 2/3. Sehingga untuk mencari frekuensi harapan, N dikali peluangnya. Berarti N-nya 120 dikali 2/3 sama dengan 80. Baik, sekian dari penjelasan peluang suatu kejadian. Terima kasih.